Apa sih yang menarik dari matematika? Pasti. Pasti. Oh jadi Saya nggak suka yang bertele-tele. Saya yang pasti aja. oh, gitu. Bagus juga sih sebetulnya. Biasanya orangnya lebih hati-hati kan. Iya. Banyak Banyak iya. Terus juga kayak kalau kita gini gimana ya? Kalau gini pasti kalau kayak gini ada banyak. resikonya gini gitu. Jadi kayak ada hitungannya gitu loh. Kebanyakan pertimbangannya ya nggak sih? Kadang kan orang maunya dadakan kan. Iya. Orang ayo aja gitu. Kita tuh Terus kita langsung kayak masih dadakan mikir dulu gitu. Nah itu nggak asik gitu kan. Zaman saya itu cuma satu kelas dan 20 orang saja. 2 tahun setelah saya bahkan tidak ada siswa. Iya. Kosong. 2 tahun itu SMA Yapira nggak punya siswa. Sempat mau ditutup. Kita balik lagi. Nah, selain belajar, selain dapat nilai 9, hobi kamu apa? saya suka nyanyi Suka nyanyi. Sejak kapan suka nyanyi? kecil. Kecil. Terus? Itu menurut kamu termasuk mimpi kamu atau emang sekedar hobi aja? Hobi aja. Saya nggak mau memperdalamnya. Oh, cuman sekedar seneng aja ya. Memang mimpi kamu apa aslinya? Berubah sih Pak. Oh, masih berubah-berubah. Iya, benar. Masih krisis jati diri berarti. Identitas. Belum sama sekali ketemu. Saya kan mau mau ambil kuliah statistika. Oke. Paling itu sih pengen kerja Kalau di bidang itu aja. kalau kuliah statistik nanti kemana arahnya? Penelitian, Iya, mungkin pengolahan data kan. di pengolahan data. Betul sih. Iya, analisis. Tapi statistik itu, analisis itu dibutuhkan di semua perusahaan loh. Iya, karena kan dia butuh data kan. Data valid itu kan harus diolah menjadi sebuah informasi kan. Nah, informasi yang valid, yang bagus ini yang akan dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan. Jadi penting dan akan dibutuhkan. Gitu. Lanjutin lah. Iya. Tapi kayak nggak yakin gitu. Iya, jadi ahli statistik bagus lah. Kalau Devina udah pernah ngobrol sama saya waktu itu ya. Iya. Dia nggak bakal berubah, pasti matematika. Pilihan 1 UI matematika, pilihan 2-nya Untirta matematika juga. Udah cinta banget sama matematika ya. Cinta. Oke. Apa sih yang menarik dari matematika? Pasti. Pasti. Oh jadi. Saya nggak suka yang bertele-tele. Saya yang pasti aja. Oh gitu. Banyak bacaan juga sih. Nggak banyak bacaan juga. Oke. Saya sih nggak ngeliat sesuatu yang menarik dari matematika ya. Menarik Pak. Karena saya anak IPS tuh. Iya, Sama ya kita. Gini, orang yang matematis kan logikanya bagus ya. Bidang logis matematisnya kan bagus ya. Jadi tidak terbiasa, ini menurut saya. Jarang bisa bermimpi karena hitung-hitungannya nggak masuk gitu. Iya betul. Jadi realistis. Ya, Iya, maksudnya itu. realistis Ya ampun. Realistis orangnya. Jadi nggak pernah bisa ngebayangin hal-hal yang gimana gitu kan. Disuruh jadi penulis nggak bakal bisa dia. Enggak. Karena yang pasti-pasti. Iya. Kamu berdua nih kayak gitu ya. Iya. Jadi yang real, nyata, yang masuk logika. Betul. Harga mati. Iya betul. Harga mati. Ya, tapi Matematika memang harga mati. begitu ya. Bagus juga sih sebetulnya. Biasanya orangnya lebih hati-hati kan. Iya. Banyak Banyak iya. Terus juga kayak kalau kita gini gimana ya? Kalau gini pasti kalau kayak gini ada banyak. resikonya gini gitu. Jadi kayak ada hitungannya gitu loh Pak. Iya, perhitungannya matang lah. Iya. Tapi kan kebanyakan perhitungan lama-lama akhirnya nggak jadi, timingnya hilang. Daripada nggak perhitungan terus malah jadinya Jadinya berantakan. Jadi kita lebih kayak Kadang kan emang nggak sesuai plan, tapi ya daripada nggak sama sekali punya plan gitu sih. Oke, jadi setiap langkah kamu dianalisis dulu. Iya. Oh gitu ya, itulah anak logis matematis tuh. Jadi kalau ketemu sama anak yang begini, dimaklum ya. Kalau ada apa-apa bikin janji segala macam, lama pertimbangannya. Betul ya? Ini yang kadang-kadang bikin anak yang disebut anak-anak jenius pinter itu nggak asik diajak bergaul. Maksudnya gini, kebanyakan pertimbangannya, ya nggak sih? Iya, kadang kan orang maunya dadakan kan. Iya. Orang ayo aja gitu. Kita tuh Terus kita langsung kayak masih dadakan mikir dulu gitu. Nah itu
nggak asik gitu kan, nggak fleksibel gitu. Iya nggak fleksibel. Jadi bukan nyebelin sebenarnya, karena memang gayanya mereka seperti itu. Pola pikir aja nggak sih? Iya. Iya, pola pikirnya beda. Jadi kalau mau berteman sama anak-anak yang logis matematikanya tinggi, itu harus betul-betul persiapan prepare kita jauh-jauh hari, apapun gitu ya. Jangan dadakan, jangan berubah tiba-tiba, gitu. Mereka tuh terukur. Jadi bukannya nyebelin, bukan. Cuman memang cara berpikirnya kita sama mereka agak sedikit berbeda. Dan itu nggak salah. Dan itu memang anugerah yang sudah diberikan. Diperlukan orang-orang yang matang perhitungannya dalam sebuah bisnis segala macam. Betul, nggak bisa kalau diserahin sama orang-orang yang asal jadi, pokoknya gimana kayak jadinya gitu kan. Gitu. Nah kalau ini IPA nih, kalau IPS, kamu nggak gitu. Enggak. Sebaliknya. Saya kan ada tes yang itu kan. Iya. Kalau saya Interpersonal ya. Iya. Jadi seneng sama bergaul sama yang lain-lain ya. Tapi memang gitu, maksudnya kalau mereka ini kan lebih banyak pertimbangan apa-apa. Jadi lebih hati-hati, makanya itu. Kalau kamu apakah memang bebas-bebas aja, santai aja? Gini, bagaimana seperti air mengalir aja gitu. Saya ada pertimbangan, cuma mungkin nggak hati-hati. Mereka tetap dipertimbangkan lah, cuman ngeflow aja ya, santai. Ayo. Kadang-kadang lagi nggak kepikiran apa, diajak ayo aja gitu ya. Kalau macam yang berdua ini nggak bisa. Bisa, tapi agak sulit. Iya. Sebab mereka dari bangun tidur udah nyiapin jadwal dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam tuh apa gitu kan. Walaupun nggak tercatat misal, saya yakin begitu. Iya, pasti kayak gitu. Udah ada plan-nya. Udah. Nyuci aja udah tahu jadwalnya. Itu kan udah ditentukan gitu. Jadi ketika ada yang mengganggu, nggak suka gitu. Iya, nggak suka kayak ngaco-ngacoin jadwal aja nih gitu kan. Kalau yang orang interpersonal, ayo aja sudah sih, ntar aja. Iya, Udah dijadwalin pun, ayo ntar aja. Nggak masalah juga. Nah orang-orang kayak gini biasanya bagusnya itu di dunia pendidikan, konsultasi, karena dia kan menghadapi hal-hal yang fleksibel banget kan, dinamis banget gitu. Nah itu yang saya maksud dengan multiple intelligences, dan kalian kayaknya udah cocok, udah paham bidang multiple intelligensesnya apa. Dan pilihan ke IPA ini 2 pas, IPA pilihan ke IPS pas. Iya, nggak salah jurusan ya. Nggak salah jurusan. Good. Dan itu memang harusnya begitu, karena dari dulu kebanyakan anak-anak itu salah pilih jurusan karena memang tidak dibekali dengan pengetahuan. Oke, nah kalau kamu tadi kan dia sukanya matematika banget ya. Kalau kamu dari pelajaran IPS itu yang paling kamu suka apa? Sosiologi. Ya, Masyarakat ya. Emang seneng bergaul ya. Dia agak pendiam kalau nggak kenal, cuma kalau Tapi pendiam itu bukan berarti nggak mau bergaul benar, kan? saya tuh ngamatin observasi dulu nih sifatnya orangnya nih kalau marah kayak gimana ya, dia seneng nih diapain ya, dia orangnya tipenya kayak apa ya, kalau aku deketin gimana ya. Tapi kalau udah kenal mah kan nyambung. Asik gitu kan. Jadi orang yang pendiam itu bukan berarti dia nggak bisa bergaul ya. Benar. Cuman mungkin mencoba cara yang terbaik dulu kan. Iya. Itu yang dimaksud fleksibel. Jadi kan kadang kita yang ngikutin orang itu kan. Benar. Jadi kalau ketemu sama Devina misalnya nih, dia kan itu logis matematisnya. Jadi kamu yang nyesuaiin kan gitu. Ngikutin gaya dia. Ya. Termasuk nyari pasangan begitu ya. Jadi tanyain ke dia, kamu logis matematis apa bukan? Iya benar. Kalau sama-sama logis matematis jangan. Kenapa? Kenapa Pak? Nanti perhitungan. Oh iya. Tapi nggak tahu juga sih. Ilmunya nggak sampai situ saya ya. Jadi belum tentu juga. Jadi kan ngomongin ke situ kita. Iya. Tahu ada kelas 12. Nggak apa-apa ya. Ya itulah kenapa saya mengundang kelas 12, sebab waktu kalian di sini kan tinggal sedikit. Jarang ketemu lagi. Sebulan lagi selesai. Oke, ini ngomong-ngomong sekarang lagi PTS nih. Betul. Besok pelajaran apa? Matematika sama bahasa Inggris. Cocok matematika. Matematika. Terus nggak belajar nih? Belajar Pak. Malam. Kenapa Sama mesti subuh. belajar? Emang kamu nggak nguasain? Mesti belajar lagi? Ini nggak usah lah. Ih, nggak gitu tahu. Nggak, maksudnya belajar itu kan harusnya dari kemarin-kemarin dong.
kalau ngulang kan cuman tadi ya. Iya. Oh, banyak O-nya gitu. Itu setengah jam selesai kan? Iya. Iya, jadi enak dong. Jadi anak pinter tuh enaknya gitu. Ngelihat oh selesai kan. Iya dong. Oh yang ini, oh yang ini, oh yang ini. Nah, cuman untuk bisa oh itu, Iya. ya itu perjuangannya sebelum. Iya. Karena mereka belajar memahami, terekam di otak mereka gitu kan. Lalu kemudian ketika dia ngelihat lagi, oh. Kalau kamu nggak pernah belajar, kemudian tiba-tiba malamnya buka buku, bukan oh yang oh my god. Nah itu bedanya sebetulnya ya. Jadi tetap perlu yang namanya membuka-buka kembali, tapi bukan bahasa belajar. Mau ulangan nih, ayo kita belajar. Salah tuh, terlambat gitu maksudnya. Betul nggak? Kita review. Nah, review. Bahasanya review. Sebenarnya bukan belajar kalau mau ulangan itu. Iya. Cuma mengulang kembali saja. Kalau udah ada. Ya kalau nggak ada, apa yang mau diulang? Tapi kok kenapa masih banyak anak yang kok nggak bisa ngejawab soal? Menurut kalian apa? Karena kadang soal ulangannya juga lebih susah dari yang diajarin. Gitu. Berbeda ya. Iya. Masa sih? Pernah terjadian kayak begitu? Oh, sering. Oh sering. Oke. Yang diajarin apa? Yang ditanyain apa? Misalnya gitu. Iya. Jangan ragu-ragu. Takut juga Jangan dah. ragu. Iya, dia. Pertanyaannya adalah apakah karena memang tidak pernah diajarkan atau kamu memang enggak paham pelajarannya gitu. Jadi nganggap oh nggak pernah diajarin nih gitu. Lebih nggak paham sih. Lebih nggak paham. Jadi kita belum bisa, maksudnya misalnya materi nih, kita tuh belum bisa bolak-balikinnya. Jadi kalau misalnya nanti guru ngasih soalnya dengan metode yang berbeda gitu. Iya, yang beda dong. Variasinya. Variasi. Jadi kita ngerasa oh ini nggak pernah Oh, iya. diajarin gitu. Padahal itu tuh ya bagian Sama, dari itu, cuma beda aja gitu sih biasanya. Oh iya. Berarti memang banyak anak yang menghafal cara sih. Betul nggak Iya, sih? betul. Iya kan? Bukan memahami. Menghafal soal. Iya menghafal soal. Kalau soal begini jawabnya begini. Iya. Soal begini jawabnya begini. Itu yang bikin kemudian ketika dirubah sedikit Langsung kayak, wah kok gini gitu. nggak ngerti kok kayak gini deh. Kayaknya beda sama waktu lagi kita belajar gitu kan. Padahal itu bukan gurunya kemudian ngasih soal yang nggak pernah diajarin sebenarnya. Cuma dimodifikasi. Begitu dimodifikasi bingung gitu. Kenapa? Tidak paham. Mungkin banyak yang begitu kali. Iya. Kenapa nggak paham? Nggak mau paham. Iya, karena mungkin dia lebih suka sama hal yang lain kan bisa. Betul. Ya, yang penting lah 75. KKM. Tapi kalau Devina nangis. Emang kalian nang? Kamu juga nangis? Iya. Nangis Ya, artinya kan? semua orang ini nangis lah. Dapat 75 tuh mereka tuh pasti nangis. Jangankan 75, 80 aja nangis ya. Iya, kayak harus ada yang dikoreksi gitu. Oke, Iya. lanjut. Mudah-mudahan ini Ya kan? terakhir. Saya masih seneng sih ngobrol sama anak pintar. Sekarang ini fenomenanya yang pintar banyak mata pelajaran tuh cewek. Cowok-cowok kok jarang ya? Bener nggak sih? Iya. Di 1, 2, 3 di kelas kamu cowok apa cewek? Cewek, kelas 1, ranking 1-nya cewek, ranking 2-nya, ranking 3-nya cewek juga. Nih, Cewek semua. cewek-cewek semua. Iya. Iya, sama. Bob, cowoknya kemana Bob? Mungkin cowoknya 10 besar kali. Iya. Iya 10 besar. Tapi kenapa? Ini kan fenomena dong. Harusnya kemarin di karya tulis ilmiah itu tuh jadi temanya. Kan saya belum ada tema. Waktunya saya iya, ambillah itu. Iya. Nggak masalah. Saya juga penasaran soalnya. Apa yang menyebabkan sekarang ini, atau mungkin terjadi dari zaman dulu kali ya, cewek itu di sekolah, ketika sekolah lebih stabil nilainya dibandingkan cowok-cowok. Kenapa sih? Menurut kamu deh coba. Cewek lebih ulet nggak sih? Maksudnya Iya. lebih kelihatan lebih banyak. Iya. Lebih banyak kelihatan rajin. Cowok kayak kadang Sebenarnya ada aja yang rajin mah, yang pinter tuh ada aja. Cuman mungkin nggak sebanyak Nggak itu. Kalau dibilang karena ulet, karena rajin gitu. Kenapa cewek rajin, cowok nggak rajin? Menurut kamu? Mungkin Kalau tak- karena ini kali ya,
lingkungannya, teman-temannya. Iya. Oh. Biasanya mungkin Pergaulannya, ayo, iya. sama gue bisa belajar lah mungkin gitu. Tapi tergantung orangnya sih Pak. Iya. Tergantung dari orangnya Tapi sendiri. buktinya nggak ada tuh dari 3 kelas cewek semua. Mungkin Iya. yang sekolah lain. Sekolah lain. Iya. Terus sekolah kita nggak ada cowok-cowoknya gitu. Aneh. Oh mungkin karena mereka senangnya gaul ya, karena biasanya kan Iya. cenderung lebih bebas. Iya benar. Cowok lebih bebas Dibanding dibanding cewek. perempuan. Nah ketika dia keluar bebas itu, pengaruh lingkungan lebih jelas gitu ya. Oke, bisa juga sih. Ayo dong cowok-cowok, malu dong. Saya kan cowok soalnya. Nah, gitu. Iya Pak Karno. Oh dari tadi kamu nggak sadar saya cowok? Oh iya lagi. Oh, Udah no. Saya bisa kan, harus kalian juga bisa. Tapi waktu itu kenapa saya bisa, karena memang gak ada saingan aja. Angkatan saya kan cuma 20 orang. Maksudnya gak ada persaingan kayak kamu. Kalau kamu kan satu kelas bisa 44. Saya emang karena bukan gimana, emang gak ada yang Satu angkatan 20 orang apa satu kelas? satu angkatan. Oh kita berapa ratus? Itulah hebatnya angkatan kalian kan banyak, angkatan saya sedikit. Zaman saya itu cuma satu kelas dan 20 orang saja. 2 tahun setelah saya bahkan tidak ada siswa. Iya. Kosong. 2 tahun itu SMA Yapira nggak punya siswa. Sempat mau ditutup. Ya itu sejarahnya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di podcast yang lain. Itu, maka kalian beruntung lah saat ini ya, kalian punya banyak temen yang bisa mendorong kalian untuk bisa prestasi lebih bagus. Kalau kamu ketemunya sama temen-temen yang nggak mendorong itu atau yang standar-standar aja akademisnya, tentu nilai-nilai kamu juga pasti akan tertahan di Standar. level standar juga kan. Itu maksudnya. Maka beruntung ada di sekolah yang tingkat akademisnya bagus. Yang lainnya juga nilainya bagus-bagus kan, tipis-tipis sama kamu ya. Bagus. Nggak seangkatan kamu deh. Kenapa Pak? Kelasan kamu ranking 2-nya 9 berapa? Nggak tahu ya? Nggak tahu ya, nggak nanya-nanya ya? Ada jaga jarak ya? Enggak. Enggak ya? Iya nggak kepo, kadang nggak enak juga sih Pak. Nanya kayak apa sih? Maksudnya masa ranking 2 kan deket gitu, nggak pernah deket. Saya nggak tahu ranking 2 di kelas saya sih. Tuh, nggak tahu juga malah, kamu juga nggak tahu. Tadi kamu bilang cewek. Saya nggak yakin kalau kamu nggak cari tahu, pasti kamu tahu lah. Kan nggak nyari tahu ke muridnya, tapi biasanya dikasih tahu sama Wallace kan, tanpa kita nanya. Tapi kan berarti kamu kepo juga. Siapa bu yang ranking 2 gitu kan? Iya. Peringkatnya nggak tahu jaraknya. Rata-ratanya sih bilangnya sih Wallace nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Iya benar-benar kan. Jauh kawannya. Ya tadi tandanya bahwa salah sedikit saja Iya benar. gitu ya. Aduh. Yang kita takut sih. Takut. Tapi nggak pernah ngerasain kan? Sampai saat ini nggak pernah ngerasain kan? Semester 6 udah nggak ini lagi lah. Iya. Kan Alhamdulillah ya Allah. artinya kamu ranking kelas 6 di peringkat tertinggi sekalipun juga udah nggak ada beasiswa lagi kan? Oh iya. Ngapain juga? Udahlah, paling itu buat masuk ke ijazah sih nanti. Itu juga penting lah. Gitu. Aduh, jadi pikiran. Kasih lah sama temen yang lain. Oh, jangan dulu Pak. Jangan dulu. Udah nggak dapet beasiswa lagi. Kan nilai mah tetap. Oh, lewat. Rapot mah tetap ya Pak. Tetap lah. Biasa. Iya, ntar ibu ngeliat. Oh iya benar juga. Iya. Kok turun gitu? Iya. Nah, sekarang bicara soal beasiswa ya. Berarti kan 5 semester kali 6, 30 semester tuh tidak SPP. Tuh kalau dikumpulin udah berapa tuh? Misal. Kita bicara terbuka-terbukaan. Itu setelah dapat beasiswa, fasilitas apa yang didapat oleh dirimu pada maksudnya apakah uang SPP-nya buat kamu? Apakah gimana? Kamu dijawab dulu. Iya. Iya, siapa yang saya? Wih, mantap. Segan. Sekian. Jadi kalau siapa yang nggak dapat lagi ya udah nggak. Oh iya, itu bonus buat kamu ya. Akhirnya plus jadi tambahan uang jajan di situ. Oke, good. Davina? Enggak sih Pak. Enggak. Jadi buat membantu meringankan beban Iya, orang tua. kan emang tujuannya itu. Oh iya, Dari awal. alhamdulillah, nggak masalah juga. Iya. Ya kan masing-masing beda kebijakan. Yang penting orang tua sama-sama seneng kan. Iya betul. Orang tua ngasih anak jajan lebih jadi seneng. Orang tua jadinya nggak terbebani juga jadi seneng.
Jadi kalian tuh kan anak-anak yang menyenangkan orang tua. Amin. Mestinya yang kayak gini yang viral nih. Kalau kayak putih abu-abu. Tapi nggak apa-apa sih. Masing-masing punya kreativitas ya. Mereka kan menghibur. Kalau kamu kan membanggakan orang tua. Kalau kamu? Sama kayak Davina. Kadang kalau itu buat bantu orang tua atau enggak buat ditabung lagi buat nanti Oh gitu. keperluan yang lain. Oke. Kalau saya sama kayak dia. Saya minta uangnya. Saya nggak minta sih, bapak saya. Enggak, kalau saya minta. Iya, apresiasi sih. Tapi orang tua nggak keberatan. Tapi kalau orang tua misalnya nggak ngasih, ya nggak masalah juga, kan gitu. Yang penting kita bisa memberikan sesuatu ya. Dan next ke depan mudah-mudahan dapat SNMPTN. Amin. Nambah lagi banggaan orang tua sama kalian, kan gitu. Jadi kuliahnya di tempat yang baik, yang tidak mahal, masih terjangkau. Ke UI, kemana lagi? IPB, Ke UIN Jakarta. UIN Jakarta. Saya anak UIN loh. Iya, kita ketemu lagi ya. Kamu jurusan apa? Psikologi. Oh, psikologi. Iya. Saya sempat juga mau masuk psikologi. Harusnya saya masuk psikologi sih sebenarnya. Tapi karena waktu itu nggak tahu, akhirnya saya masuk akuntansi. Makanya jadi aneh kan. Akuntan jadi capsek kan. Sekarang jadi tukang ngobrol begini, nggak cocok banget ya. Itulah hidup. Saya nggak mau anak-anak saya mengalami hal yang sama. Jadi dari sekarang kita coba kenali diri kita masing-masing, kelebihannya di apa. Mudah-mudahan kalian nanti di kuliahan juga bisa berprestasi. Tapi yang paling penting dari prestasi yang kalian dapat ada manfaat. Itu sih buat diri kamu, buat keluarga kamu, dan buat orang-orang di sekitaran kamu. Dah sangat senang saya hari ini bisa ini kita tutup dengan mendengarkan salah satu bintang kita di satu bait aja. Lagu apa ya? Lagu apa ini? Emang terinspirasi siapa sih nyanyi? Enggak, papa saya tuh suka nyanyi kan. Jadi saya ke bawah-bawah. ke bawah, jadi ya udah deh. Oh, udah pinter, dia nilainya bagus. Nyanyi juga. Multi talent. Nyanyi. Lagu apa? Rosa Tega. Asik. Asik. Aku tahu dirimu kini telah ada yang memiliki, tapi bagaimanakah dengan hatiku? Tak mungkin ku sanggup untuk kehilangan dirimu. Aku tahu bukan saatnya untuk mengharap cintamu lagi, tapi bagaimanakah dengan hatiku? Lupa saya liriknya. Oh kan bisa ya. Bagus lah pokoknya. Apapun itu kejar ya. Kalian punya talenta, kalian punya semangat, dan kalian punya kelebihan karena kalian bisa beradaptasi di semua bidang yang ada. Ya, sukses selalu. Saya berharap nanti next di kelas 10, kelas 11 juga ada yang mengikuti jejak kalian ya. Ya mudah-mudahan nanti banyak lah. Dan saya berharap cowok. Cowok jangan mau kalah lah sama cewek ya. Kita sudahi ya pembicaraan kita hari ini. Thank you. Kalian mau belajar lagi? Enggak ya? Mau mengulang pelajaran lagi? Review lagi. Mudah-mudahan sukses PTS-nya. Sukses juga USP-nya. Yang paling penting sih SNPTN-nya lulus. Amin. Tanggal 29 9. Maret. Makasih atas perhatiannya. Sukses selalu buat 3 anak yang luar biasa kita. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.